Guys, hari ini kita mau Roops Bluebird. Lihat penampilannya ini di gedung baru Bluebird. Stay tune and subscribe. Dengan segmen usaha taksi terdiri dari taksi reguler dan taksi eksekutif, dan segmen non-taksi yang terdiri dari limosin, sewa mobil, bis, serta shuttle dengan total armada di akhir tahun 2022 sekitar 20.000 unit. Kami hadir di 20 kota di Indonesia. Kami melepas sekitar 15% saham ke publik. Kapitalisasi pasar kami di akhir tahun 2022 mencapai sekitar 3,5 triliun rupiah. Bapak Tresna Priawan Joko Sutono, Wakil Komisaris Utama. Bapak Bayu Priawan Joko Sutono, Komisaris. Bapak Budi Setiadi, Komisaris Independen. Bapak Satyo Wasisto, Komisaris Independen. Ibu Alamanda Syatika, Komisaris Independen. Bapak Sigit Priawan Joko Sutono, Direktur Utama. Bapak Adrianto Joko Sutono, Wakil Direktur Utama. Ibu Irawati Salim, Direktur. Melaporkan penilaian terhadap kinerja direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh direksi, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Ekonomi yang sudah terlihat, Indonesia dapat menunjukkan pertumbuhan yang baik, yakni 5,3% di tahun 2022, yang mana pencapaian ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 3,7%. Kami ingin menyampaikan bahwa laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk laporan direksi dan laporan auditor dari Kantor Akuntan Publik Kosasih Nur Yaman Mulyadi Cahil dan Rekan, sebagaimana tercantum dalam laporan auditnya tertanggal 29 Maret 2023. Telah kami sediakan di situs web perseroan untuk dapat diunduh sebagai materi rapat ini, sebagaimana kami informasikan di pemanggilan kepada pemegang saham perseroan pada website OJK, BEI, KSEI, dan website perseroan tanggal 31 Mei 2023. Kondisi perekonomian global maupun nasional pada tahun 2022 telah menunjukkan perbaikan. Jika dibandingkan pada tahun 2021 yang lalu, mobilitas masyarakat berangsur-angsur mulai pulih pasca varian Omikron di awal tahun 2022. Perseroan mengoperasikan lebih dari 20.000 armada dan berhasil membukukan pendapatan bersih sebesar 3,59 triliun rupiah, tumbuh 62% dibandingkan tahun 2021. Kenaikan pendapatan bersih perseroan ini didorong oleh kembalinya kepercayaan pelanggan dan utilisasi armada yang tinggi, didukung oleh peningkatan mobilisasi. Untuk terus memonitor cash dan cost management, sehingga perseroan dapat terus kompetitif seiring dengan inovasi, kolaborasi, dan adaptabilitas yang kami jalankan. 164 miliar rupiah, meningkat signifikan yaitu sekitar 4.000% dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 9 miliar. EBITDA perseroan juga mengalami kenaikan sebesar 100% secara tahunan, yaitu menjadi 909 miliar rupiah dibandingkan 454 miliar rupiah pada tahun 2021. Kas Bluebird tercatat sebesar 891 miliar rupiah, yang mana sebagai salah satu sumber pendanaan ekspansi perseroan. Manajemen juga melihat rasio keuangan perseroan, khususnya rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, menunjukkan bahwa perseroan berada pada kondisi yang sehat. Kami masih melanjutkan penerapan strategi transformasi yang berupa pilar 3M perseroan, yakni multi produk, multi channel, dan multi payment, sebagai usaha untuk terus relevan ke kondisi terkini. Kemudian untuk multi channel, untuk multi payment,
kami juga menambah opsi QRIS ke lebih banyak layanan kami sebagai salah satu pilihan pembayaran. Kemudahan-kemudahan ini tentunya bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pelanggan dalam melakukan pemesanan dan juga pembayaran atas layanan Bluebird. Terus mereview implementasi teknologi dan melakukan efektivitas operasional. Di antaranya adalah adopsi dispatch yang lebih baik, seperti meningkatkan stabilitas reservasi dari aplikasi-aplikasi yang bermitra dengan perseroan. Kemudian inisiasi OpenStreetMap untuk efisiensi dan efektivitas operasional. Hal ini melengkapi penggunaan alat berbasis IoT atau Internet of Things yang sudah kami terapkan sebagai wadah program magang bagi pelajar dan banyak kegiatan lain yang kami lakukan untuk memberikan dampak sosial baik bagi semua pemangku kepentingan di lingkungan Bluebird. Program CSR Perseroan di tahun 2022. Perseroan juga memiliki kesadaran tinggi atas keberlangsungan dan keberlanjutan, terutama keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam hal ini, di akhir tahun 2022, Perseroan telah mengoperasikan lebih dari 150 armada electric vehicle dan 2.200 armada berbahan bakar gas pada semua segmen bisnis perseroan. 8 miliar 354 juta 97.440 rupiah sebagai berikut. 80 miliar 151 juta 200 ribu rupiah atau 50,27% dari laba bersih. Berapa kontribusi Bluebird kirim terhadap pendapatan tahun 2022 dan bagaimana prospeknya di masa mendatang untuk Bluebird kirim? Terima kasih. Dalam perseroan masih dalam bentuk pengembangan terus. Jadi kalau ditanyakan mengenai kontribusinya, kami memang belum bisa memberikan kontribusi persentase yang besar, tapi kami akan terus mengembangkan program Bluebird kirim di masa mendatang. Kami memberikan apresiasi atas kinerja perseroan dan selalu membagi dividen sebagai apresiasi kepada pihak saham. Demikian untuk yang pertanyaan yang pada saat ini memang jadi pada saat tanggal 31 Desember 2022 nilai buku saham itu Sekarang tapi faktor itu sangat fluktuatif, jadi kami perlu melihat banyak pertimbangan. ya, berapa lama pemulihan ekonomis unit tersebut dan bagaimana rencana manajemen memastikan ketersediaan supply spare part dari unit yang dimaksud selama periode pemulihan ekonomis yang disebutkan. Terima kasih. Mengenai keberadaan kendaraan listrik Bluebird Group, kami sudah menentukan pada saat kami menentukan pilihan kendaraan tentunya sudah memperhatikan